akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, kita udah kedatangan Mbak Putri Nurul ini. Selamat pagi, Mbak Putri Nurul. Selamat pagi, Mbak Rita. Apa kabar, Mbak Rita? Alhamdulillah baik, sehat. Ini weekend, tapi kita tetap eksis nih ya, Mbak Putri ya, di Legal Expo ya. Betul, saya selamat datang juga teman-teman semua. Sangat salut nih sama teman-teman Gen Z ini berarti ya. Gen Y dan pagi mau dengerin webinar. Senang sekali. Kayaknya memang Gen Z atau milenial sekarang itu ini Mbak Putri, Mbak Nurul ya. Sangat yes, dan sangat senang belajar sesuatu yang baru. Dan rasanya di meet and greet kita pagi ini dengan Mbak Nurul, kita pasti akan baru, dan juga ada hal-hal yang bisa diambil oleh teman-teman semua ini. Mbak Putri, karena nih sebenarnya teman-teman banyak yang sudah daftar register untuk meet and greet pagi ini, tapi rasanya mungkin masih antri untuk bisa masuk ke Zoom meeting. Nah, mungkin sebagai pembuka ada sedikit pembuka dari Mbak Nurul untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih Mbak Rita. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya sekarang langsung dengan teman-teman yang tentunya banyak sekali yang bisa kita sharing di sini. Meet and greet itu kan berarti saya juga meet and greet dengan teman-teman yang masih mungkin di dunia dan juga mungkin sudah ada yang bekerja di tempat lain. Kita bisa tukar pikiran mengenai tentunya bagaimana sih profesi ahli hukum gitu ya di Bank Indonesia, lain di KL, gitu, lembaga. Mungkin diskusi singkat hari ini, nanti bisa saja apabila ada pertanyaan atau misalnya mau ingin ngobrol Mbak Rita, nih dua-duanya juga dari Bank Indonesia, mudah-mudahan bisa sharing mengenai apa yang kami ketahui. Demikian Mbak Rita. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Mbak Nurul ini salah satu sahabat terbaik saya nih. Dan saya salut banget karena bisa kuliah double antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Boleh cerita Mbak Nurul itu tips and triknya gimana bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan waktu ya? Mbak Rita bisa saja ya. Sebenarnya sih anak sekarang itu saya yakin jauh lebih canggih dari kita. Kalau zaman dulu kita kuliah itu kan memang sudah ada slot-slotnya dan tidak terlalu cepat ya, namanya juga dunianya masih berapa tahun yang lalu berarti kita? Udah 25 tahun yang lalu ya? 25 tahun yang lalu ya kuliah di kampus ya. Nah itu kan pelajaran itu, dan saya tuh memang mungkin begini ya, dan ini tips juga, teman-teman hukum atau
pun di bidang studi lain itu kalau bisa jangan hanya belajar satu item gitu, karena nanti ya akan sangat ketolong banget untuk pas kita ke depannya. Apalagi di dunia digital ekonomi ini kan makin merge ya, makin nyambung. Kalau saya melihat, saya dulu memang double kuliah, saya Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Hukum bareng gitu ya. Kadang-kadang tuh suka dukanya ujiannya bareng, itu jangan ditiru. Karena dulu tuh memang namanya juga pengen coba belajar ini apa sih, kayaknya kurang nih, kayaknya di sini kurang nih. Kalau ngobrol sama anak-anak hukum, kesannya kadang gini ya, mungkin saya nggak benar kalau yang zaman sekarang, kayak takut sama kuantitatif gitu. Takut sama, aduh susah banget subjeknya makro mikro. Sementara anak ekonomi, aduh kalau hafalan nggak sanggup, nggak bisa deh kayak gitu. Aduh gimana logika hukum saya nggak nyampe. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak benar gitu. Di ya hukum itu dua-duanya itu. Gitu Mbak Rita secara singkat. Oh, berarti sebenarnya kita jangan takut dengan apa yang bergelut bisa nggak ya begini, kita bisa nggak ya begitu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, kalau ada langsung ditanyakan kepada Mbak Nurul, mic atau lewat chatroom juga boleh, silahkan. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali, saya nggak tahu ada siapa aja mungkin sini. Saya berbagai fakultas hukum gitu kan ya, Mbak Betul. Rita? Ini dari berbagai fakultas hukum seluruh Indonesia ini, Mbak Nurul. Senang banget ya teman-teman ini. Silakan teman-teman bisa masih gitu ya, atau tanya di chat boleh saja. Atau mungkin saya juga pengen kenalan sebenarnya sih Mbak Rita. Kira-kira siapa aja sih ada di sini gitu. Semester berapa gitu ya? Kalau kayak yang hadir di ini udah berapa sesi? Untuk semesternya sebenarnya ini bervariasi Mbak Nurul. Ada yang masih baru, ada juga yang sedang ada juga yang memang sudah lulus. Nah mungkin supaya bisa juga lulus dengan nilai terbaik, di Fakultas Hukum juga lulus dengan terbaik, itu kira-kira strateginya apa tuh Mbak Nurul? Memang belajar itu kan banyak hafalan ya. Saya nggak tahu sekarang di Fakultas Hukum. Tapi kalau yang jelas sih, kalau alhamdulillah saya juga pernah di Columbia ya untuk LLM, baca kasus, senang menggunakan pasal untuk secara kritikal. Menurut saya itu sangat penting. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang masih muda, di zaman sekarang ini kan anak saya juga ya, itu attention span anak muda katanya berkurang, saya nggak tahu benar apa nggak nih, mungkin teman-teman nanti bisa ada yang sharing gitu ya, Mbak Rita. Itu kalau membaca sesuatu itu, biasanya anak muda kan sekarang maunya pendek-pendek. Nah, sementara profesi kita nggak bisa gitu. Profesi hukum itu harus rajin, senang baca panjang-panjang dan bisa baca cepat. Itu yang dianggap skill yang sangat penting, namun agak terignore gitu ya. Sih kunci sukses anak hukum ini versi internasional ya. Itu adalah kemampuan membaca secara kritis, pakai pasal nggak dengan tidak kaku, langsung dimasukin ke case, tapi juga bisa diputer-puter case-case-nya itu. Lalu juga satu hal yang mungkin ini structure yang sangat baik. Ternyata itu nggak gampang Mbak Rita menulis. Mungkin kita di kantor kita sendiri gitu ya, nggak semua orang punya kemampuan atau kesabaran dalam menulis secara terstruktur. Sehingga ide-idenya itu kelihatannya agak lompat-lompat dan nggak tajam gitu mungkinnya. Nah jadi kalau menurut saya belajar untuk bisa sukses nilai bagus sana sini, memang mau nggak mau kita punya waktu khusus untuk kita main, juga kita nge-Netflix, drakor dan segala macam, nge-mall gitu. Tapi ada waktu khusus yang kita memang kejar beyond pelajaran kita. Nggak mungkin kita bisa misalnya hari ini kuliah makroekonomi atau kuliah pengantar ilmu hukum baru belajar saat itu nggak mungkin. Kita harus belajar jauh sebelumnya sehingga nanti di kelas kita sudah bisa diskusi sama dosennya atau at least sama teman-temannya. Itu yang pendidikan kalau saya rasakan waktu kita mungkin di luar negeri juga di S2 atau di S3 mungkin ya,
Nggak pernah bisa kita masuk kelas nyari ilmu bukan di kelas. Di kelas itu ibaratnya adalah tempat kita berdiskusi dan memperdalam pemikiran. Tapi baca itu jauh sebelum. Mungkin itu sih untuk singkatnya gitu ya. Boleh setuju nggak setuju, gimana Mbak Rita? Mbak Rita sendiri gimana? Menarik sekali di Mbak Nurul. Betul, memang kita kadang dari rumah udahlah nanti kita dengar aja di kelas, itu ternyata udah nggak bisa lagi gitu ya. Tinggalan. Kita harus benar-benar persiapan sendiri supaya nanti di kelas kita udah tinggal diskusi. Mbak Nurul nih ada pertanyaan dari Mbak Anissa, UPN Veteran Jakarta. Ada keterkaitan nggak ya Mbak Nurul antara mata kuliah di Fakultas Hukum dan mata kuliah di Fakultas Ekonomi? Oke. Makasih Anissa, salam kenal Anissa, thank you untuk pertanyaannya. Banyak banget yang akhirnya berkaitan ya. Yang jelas ada hukum ekonomi. Kalau saya di FE di Fakultas Ekonomi itu diajarin hukum ekonomi. Nanti di hukum diajarin juga tentang pengantar ilmu ekonomi gitu. Karena dan makin kesini itu sangat penting banget. Sekarang ini kan kita kan banyak sekali ekonomi digital misalnya contoh ya, perlindungan konsumennya seperti apa, mungkin itu adalah kaitan dengan ekonominya. Nanti juga mengenai apa namanya monopoli, anti monopoli misalnya, itu juga terkaitan hukum ekonomi. Lalu juga tentunya tentang pendirian lembaga, mau seperti apa, mau firma, mau PT dan lain-lain juga konsekuensinya. Dan yang lebih ke sini lagi adalah digital law, itu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kami di Bank Indonesia, teman-teman, kami punya luxury itu ya untuk bisa menyekolahkan talent-talent terbaik. Dan kita selalu sekarang minta kalau yang mau disekolahkan itu punya mata kuliah yang berbau digital. Jadi kalau kita browsing-browsing di luar negeri gitu ya, mungkin di UI juga sudah ada atau di beberapa ini ya. Digital law itu banyak yang touch economic aspect. Bagaimana kita nanti pendalaman pasar, juga mengenai cryptocurrency, hukumnya seperti apa. Nah, itu makin banyak sekali dan sangat menarik dan lapangan pekerjaannya juga sangat besar untuk itu. Mungkin itu. Oh ya, Terima kasih banyak Mbak Nurul. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, tadi Mbak Nurul bilang digital ekonomi dan juga digital law itu menjadi suatu kebutuhan sekarang yang LM itu di Kolombia. Apa Mbak Nurul yang paling berbeda antara sekolah di luar negeri dan sekolah di Indonesia ya? Teman-teman semua bisa mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Dengan begitu besarnya kesempatan kuliah di luar negeri, baik beasiswa dari kalau lembaga, misalnya teman-teman nanti ada yang atau nyari-nyari sendiri di berbagai offer ya. UK itu banyak banget kayaknya tuh juga. Dan gampang masuknya, konon. Dan kalau nanti nggak diterima, jangan khawatir, ulang lagi, lihat mana yang kurang gitu. Makanya mungkin dalam CV writing, academic writing itu diperdalam sisi nggak ada lagi kita mau cari materi. Ini bahkan saya sekolah tahun berapa sih itu Mbak Rita ya? 98 ya? 2000 ya. Pokoknya 20 tahun yang lalu di sana, di sininya belum ya, di sana di luar negeri itu kita sudah tidak ada semua open book, semua pikiran kita. Sehingga sangat enak sebenarnya buat orang yang tidak kuat ngapal misalnya. Kalau kita kan misalnya kuliah, atau jawabannya ada di sini, nggak ada. Cari di Quora misalnya, nggak ada gitu. Memang bedanya di sana itu yang Amerika, soalnya ini saya tidak membicarakan mengenai Jepang, UK, Asia, lain-lain, itu lain-lain khasnya ya. Cuman kalau dulu saya di Kolombia itu sebagai salah satu yang itu mereka menghargai pikiran kita seperti apa adanya gitu, tapi juga tentunya harus tadi itu kemampuan untuk memakai pasal, kemampuan lalu kita connect gitu, karena di sana kan hukum Anglo-Sakson ya. Seperti itu. Nah, di sini waktu dulu mungkin zaman 20 tahun yang lalu istilahnya hafalan gitu. Mudah-mudahan sekarang di Indonesia juga sudah maju, jangan hafalan ya, karena istilahnya kalau belajar itu kan ada namanya higher order thinking skills ya. Yang lebih dihargai adalah apabila kita akan berbagai ilmu menjadi suatu pemikiran baru. Instead of kita copy dari satu source lalu kita jawab. Mungkin itu sih perbedaan utamanya di luar negeri. Itu yang di sana Jepang.
Amerika, Jepang, mungkin Asia itu lain lagi, mungkin masih ada ya. Gitu Mbak Rita. Berarti, Itu dari ya, Supi. berarti kalau hukum itu identik dengan hafalan, nggak 100%. Karena memang orderly thinking itu sebenarnya yang paling penting, bagaimana kita bisa mensintesize ya dari berbagai sumber mungkin, baik yang ada di kasus nyata gitu ya Mbak Nurul ya. Ini untuk teman-teman, ayo ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Mbak Nurul, mumpung ada narasumber ini great, karena kita susah sekali cari waktunya Mbak Nurul untuk bisa kita ngobrol langsung. Kalau ada posting pertanyaan di chat room juga silahkan. Silahkan teman-teman. Takjub ya sama teman-teman ini yang tadi lagi Mbak Rita. Pagi-pagi sudah hadir di sini, mungkin habis olahraga kali ya, atau habis sarapan bareng gitu ya, weekend. Sebenarnya kita juga pengen tahu apa sih challenge, tantangan kehidupan di dunia kampus sekarang gitu Mbak Rita. Mungkin kita juga belajar sama teman-teman gitu ya. Boleh dong salah satu atau salah dua gitu yang punya masukan buat kita untuk mengetahui apa sih akademik saat ini gitu. Betul sekali Mbak Nurul, kayak kita udah ketinggalan nih ya sama dunia kampus sekarang seperti apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa share apa sih sekarang trendingnya atau yang lagi ngehits lah ya di kampus-kampus, terutama kampus Fakultas Hukum atau kampus lainnya, sehingga kita bisa terupdate juga nih teman-teman. Challenge-nya apa sih? Belajarnya pakai apa sih? Gitu ya. Online semua lah ya, kali ya. Kalau sekarang rata-rata sih kayaknya online ya Mbak Nurul, walaupun sebagian juga sudah mulai ada yang masuk secara fisik. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari atau diskusi dari teman-teman lainnya nih Mbak Nurul, pada saat Mbak Nurul dulu lulus dari UI, bagaimana kita menentukan karir? Mungkin setiap orang beda-beda. Kalau dari sisi Mbak Nurul, apa pertimbangannya sampai dengan karir sekarang di Bank Indonesia? Oke, saya mau jawab Anissa. Thank you. Oh, tidak, online dan e-learning ya, bagus sekali. Memang saya udah coba beberapa. Ini klise nih ya. Kalau orang ditanya kenapa masuk Bank Indonesia, itu biasanya satu, mau sekolah lagi. Dan itu wajar-wajar aja. 70 intake kita tiap tahun, kan baru terakhir PCPM 36 itu ya. Kita terima, kalau ditanyakan mungkin 70% lebihnya bilang mau sekolah lagi. Dan mereka udah mau berusaha untuk mencari sekolah kalau kita. Nah kalau saya nih, ini lucu ya. Saya jadi udah pernah juga kerja di beberapa tempat. Namun entah kenapa tuh saya kepingin kerja untuk kantor kementerian dan lembaga. Jadi saya daftar BI sama daftar waktu itu kementerian Kemlu, Deplu dulu namanya. Kebetulan dua-duanya waktu itu dapat dan saya waktu itu akhirnya masuk ke Bank Indonesia. Di sini rasanya mungkin karena saya ngambil ekonomi dan hukum itu, chance-nya untuk di berbagai bidang tuh luas. Karena di Bank Indonesia itu lawyer itu tidak hanya masuk ke departemen hukum ya, Mbak Rita sendiri ahli hukum, bisa di mana-mana saja dan sangat menarik gitu. Sehingga ini kayaknya kesempatan yang sangat baik untuk saya. Dan juga saya memang bukan tipe yang kayak apa namanya satu ilmu hukum gitu ya, bukan yang kayak corporate lawyer gitu kan, belajar corporate lawyer gitu kan beda ya. Ini jadinya memang belanja. Jadi buat orang yang galauan kayak saya pengen ini pengen itu, Bank Indonesia tuh sangat besar sekali kemampuannya untuk membuat kita ahli gitu. Banyak orang ahli hukum masuk situ juga nggak semuanya jadi lawyer di sana, bisa aja jadi ahli pasar, bisa masuk ke HR juga. HR di BI sangat strategis ya sifatnya, strategic planning dan lain-lain. Itu semua anak hukum itu punya edge, apa istilah itu, keunggulan tersendiri untuk tipe-tipe pekerjaan seperti itu. Demikian Mbak Rita. Mbak Nurul, ini ada pertanyaan dari Steven. Apakah Mas Steven mau open mic saja, langsung bertanya ke Mbak Nurul? Baik, mungkin saya bacakan sedikit ini, Mbak Nurul. Adakah Bu kesulitannya kalau misalnya kita kan tadinya S1 di Indonesia, itu lebih ke hukum yang lebih ke Belanda gitu kan ya Bu ya.
Lalu tiba-tiba kita sekolahnya di University of Columbia, yang Anglo-Saxon. Nah, itu kan shiftingnya besar sekali. Ada kesulitan nggak Mbak Nurul waktu itu di awal-awal? Terima kasih Stephen, sangat menarik pertanyaannya ya. Saya sendiri merasakan ini gitu untuk bisa belajar itu tidak sama sekali tidak sulit. Kita memang punya caranya seperti ini dan Anglo-Saxon seperti itu. Tapi that's it gitu. Untuk semacam logiknya yang nggak jauh-jauh juga, namanya logik hukum, tetap saja kita akan menggunakan logik hukum. Kita hanya akan berbeda itu mengenai cara-cara kita menerapkan mungkin jurisprudensi, bagaimana sistem juri, dan seperti itu ya, yang sangat mudah untuk dipelajari. Nah, sekarang itu dengan makin konvergennya dunia ini sebenarnya banyak yang mulai merge, apalagi kalau ekonomi, kontrak gitu ya, international law. Ya, semua itu akhirnya akan merge juga, nggak akan sulit. Dan kalau kita dari kontinental masuk Anglo-Saxon justru akan lebih besar lagi kemampuan kita untuk memahami secara internasionalnya. Karena nanti kan kayaknya kontrak-kontrak tuh banyak sekali dari Anglo-Saxon sebenarnya. Gitu. Jadi saya urge deh Stephen kalau bisa ambil deh ke manapun yang Anglo-Saxon atau kontinentalis, oke. Gitu. Jadi sebenarnya memperkaya justru ya Mbak Nurul ya, memperkaya pemahaman kita, bukan hanya yang kontinental, tapi yang juga Anglo-Saxon, malah menjadi lengkap ya. Nah, ini satu lagi pertanyaan nih Mbak Nurul. Sebenarnya sama juga pertanyaan dari Raffi Undip ini dengan ada yang di benak saya. Dulu Mbak Nurul itu metode pembelajarannya gimana Mbak pada saat kuliah? Sehingga bisa lulus dengan baik. Terus satu lagi, Mbak Nurul ini kan hobi baca. Bagaimana supaya kita tertarik membaca? Tadi Mbak Nurul bilang kita harus biasakan membaca untuk suatu case yang memang komplit. Tapi sekarang dunia digital seringkali shortcut kan yang kita temui ya. Nah, ini ada tips and trick dari Mbak Nurul supaya bisa gemar membaca gimana Mbak? Gemar membaca. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Saya sendiri sebenarnya nggak segitu-gitu amat ya, Mas. Maksudnya bisa, teman-teman pasti bisa semuanya. Yang penting itu ada ketertarikan dan juga waktu. Karena saya tahu banget ya sekarang dengan digital ini, kelemahan negatif sides-nya adalah kita tidak bisa fokus. Baru mau ngerjain sesuatu, tiba-tiba pop up, plak, pop up macam-macam itu di HP, di iPad, dan di lain-lain. Nah, itu tolong di-manage deh. Karena kalau kayak gitu, saya lihat di tempat kami di Departemen SDM sekarang ya, anak-anak mudanya itu kadang-kadang tertahan untuk bisa cepat itu kalau dia tidak bisa nggak bisa multitasking banget. Meskipun saya sekolah 2 itu saya untuk misalnya ngelakuin satu nih mau belajar mengenai ujian di FHUI nih jam 9 kadang-kadang jam 10 udah di FE waktu itu. Saya sampai pernah naik bus kuning. Masih ada nggak sih bus kuning ya? Masih ada nggak bus kuning keliling-keliling itu? Ya? Masih ada ya? Masih. Itu saya sampai pernah jatuh Mbak Barita, ini cerita ya. Karena jam 9 ini mesti ngerjain soal di sini, terus naik bus kuning jatuh. Tapi mesti masuk ke kampus yang satunya lagi gitu. Untung FE sama FA nggak terlalu jauh. Nah, kenapa? Bagaimana kita bisa untuk mempelajari? Kita selalu tadi itu, kita mencari esensi dari suatu persoalan, lalu kita sintesakan di kepala. Jadi kita nggak akan pernah lupa, baca dikit aja nih, misalnya satu kasus nih. Saya lagi tren kasus apalah Vanessa Angel misalnya mungkin gitu ya. Kita cari gitu, ini aspek hukumnya apa. Dan karena kita tertarik mengenai hal itu, kita nanti mungkin bisa menuliskan pemikiran kita dengan lebih kreatif. Dan itu biasanya dosen yang baik akan mengapresiasi pemikiran langsung seperti itu. Yang akan kita kaitkan ke inian kita. Nah, untuk masalah makro, mikro, ekonomi, segala macam itu belajar gimana gitu ya dulu ya. Itu banyak sekali resource zaman sekarang saya lihat yang meringkas, pakai deh itu. Karena kalau kita baca buku tebal untuk pelajaran memang akan sangat makan waktu, namun ringkasan-ringkasan itu sangat menolong sehingga kita dapat esensinya. Teman-teman pasti lebih jago lagi dari saya untuk bisa men-search Google ataupun Google Scholar untuk mengetahui esensi dari masalah-masalah yang saat ini. Nah, sekarang anak saya di FEUI, FEB namanya sekarang UI ya, saya lihat itu cara belajarnya juga mungkin seperti itu. Karena terlalu cepat sekali, dan dosen tuh ngasih soal tuh sangat banyak sekali, ngasih persoalan sangat banyak sekali. Jadi kalau dia belajar secara tradisional nggak akan ngejar. Dia memang harus baca esensinya, cari ringkasannya di mana, diobrolin, tanyain sedikit ke saya karena saya mungkin sedikit mengerti, sehingga lebih cepat mungkin itu. Jadi sebenarnya kemampuan untuk men-summary itu jadi kunci ya Mbak Nurul ya.
Karena kita nggak mungkin dengan waktu yang terbatas, tiba-tiba kita harus ujian misalnya 2-3 mata kuliah dan baca sedemikian banyak textbook dan jurnal. Jadi mensummarize itu menjadi satu hal yang penting. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Raffi tadi ya, mengenai tipsnya. Satu lagi ini Mbak Nurul. Kenapa Mbak Nurul akhirnya itu memilih jalur hukum ya? Atau fakultas hukum. Di awalnya mungkin waktu masih SMA itu, kenapa milih fakultas hukum? Karena kan dari sisi fakultas ekonomi sebenarnya udah bagus. Kenapa akhirnya ngambil fakultas hukum juga Mbak Nurul? Terima kasih Mbak Rita. Jadi teman-teman sedikit cerita, saya itu ibu saya hukum dan suami saya sekeluarga orang hukum. Yang menarik kalau mungkin ini saya nggak tahu teman-teman semua ya, tapi kalau kalian itu tinggal dari suatu keluarga hukum, itu tuh hidup banget. Tiap pagi kita di meja makan tuh diskusinya mengenai hukum, mengenai kasus-kasus, mengenai berbagai hal, politik, seru banget gitu ya. Dan rasanya sangat ketinggalan kalau kita nggak. Nah waktu itu saya ekonomi, yang pertama ekonomi. Ini saya akan terkesan sangat sombong ya. Dulu sih mungkin ya, itu kayaknya kurang gitu, cuman satu itu. Jadi saya sangat melihat ada cuma bukan saya, ada beberapa teman waktu itu juga mendouble. Ada yang ngambil paginya hukum, sorenya diambil ekonomi yang apa D3 ya istilahnya gitu. Atau dia langsung ambil yang double degree. Jadi challenge lah diri kita untuk lebih dari sekedar cuma segini doang pelajarannya, jangan gitu. Tambahin lagi. Kalau enggak sekarang zaman yang sertifikasi ya, ambil deh sertifikasi sebanyak-banyaknya. Karena kan otak itu kalau kita challenge dia bisa melebar, mengembang kapasitasnya. Cuman kalau kita cuma satu gitu ya, itu ya sebatas itu saja. Jadi gali ketertarikan gitu mungkin. Waduh, malah mulai ketinggalan. Kalau bisa ya sekarang ya digital law, digital, baca kripto, data analytics, nah itu ambil di sertifikasi saya lihat banyak banget di mana-mana dan itu bisa menjadi tambahan CV buat teman-teman kalau mau melamar ke beasiswa di luar atau mungkin mau melamar ke kantor-kantor, sertifikasi itu sangat dihargai sekarang. Kalau nggak bisa double degree mas. Nah, berarti memang kita harus men-challenge diri sendiri ya Mbak Nurul supaya kita ini luar biasa. Betul. Pada saat kita hanya menyempitkan, nah itu sebenarnya menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus memacu supaya bisa lebih maju dan bisa mengcapture semua ilmu-ilmu yang memang rasa. Mbak Nurul, ada satu pertanyaan dari Mbak Paramita. Mbak Nurul, ada nggak peluang karir untuk fresh graduate di Bank Indonesia? Oh gitu. Paramita, terima kasih atas pertanyaannya. Senang sekali ada minat untuk melamar ke Bank Indonesia. Tentunya ada. Fresh graduate ataupun S2 ataupun S berapapun gitu ya, itu open dengan berbagai jalur. Nanti bisa ada informasinya di website Bank Indonesia. Kita baru saja nutup ya, masih udah selesai untuk pengambilan PCPM namanya, kalau di kita manajemen trainingnya namanya pendidikan calon pegawai muda. Pendidikan calon pegawai muda itu manajemen lagi, nanti akan melewati tahap-tahapan yang standar, pertama tentunya administrasi, lalu tes potensi dasar. Nah, ini tes potensi dasar tadi anak-anak hukum itu, please kita jangan stuck di hukum, maksudnya jangan stuck di kualitatif, tapi juga angka gitu, logik itu tuh tetap harus dilatih. Sehingga untuk melewati berbagai tes, bukan cuma di BI, saya lihat tes potensi dasar itu sangat menentukan juga, banyak sekali yang gugur di situ. Katakan misalnya di BI orang ngedaftar berapa sih? 200.000 misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Nanti gugur di tahap pertama itu tuh banyak sekali. Nah, kalau udah ke sini-sini justru lebih mudah, nanti ada tes pengetahuan mengenai kebank sentralan, lalu ada interview. Nah, pas interview nanti ini juga menarik teman-teman, mungkin udah ada yang pernah mencoba bekerja, itu ada namanya leaderless group discussion atau mungkin group discussion atau FGD, di mana kemampuan untuk diskusi. Nah, di sini anak hukum biasanya kuat. Karena untuk diskusi gitu ya, biasanya anak yang IT segala macam justru kaku. IT, ekonomi gitu. Tapi anak hukum itu memiliki bakat untuk bisa melit diskusi dengan baik gitu. Nah, mungkin itu juga dilatih.
Setelah itu ya tinggal tes kesehatan. Jadi kita welcome sekali Paramita, silakan melamar ke Bank Indonesia, kami tunggu. Nah, mudah-mudahan Dan yang bisa lain. menjawab pertanyaannya Mbak Paramita ya, untuk fresh graduate yang ingin berkarir di Bank Indonesia. Nah, satu nih Mbak Nurul sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Nah, sekarang Mbak Nurul kan sebagai ibu, ada anak 2, lalu tetap berkarir di Bank Indonesia. Gimana Mbak Nurul caranya supaya bisa tetap eksis seperti sekarang ya? Terima kasih Mbak Rita. Memang work-life balance itu sangat ideal ya, tapi di sekarang dunia kita ini sangat sulit. Terus terang aja sangat sulit memang. Jadi saya kemarin baca ini Mbak Rita, teman-teman ya, di Portugal itu sudah ada hukumnya, employer kantor itu dilarang untuk pulang tuh bisa jam 12 malam, Sabtu Minggu kerja. Di Bank Indonesia juga seperti itu. Itu KL, apalagi saat kita lagi ekonomi berat begini, mereka tuh kerjanya kayak apa nih? Nah, tentunya itu akan sangat melelahkan buat kita dan bagaimana work-life balance-nya. Untunglah di masa pandemi ini ya, sangat menguntungkan sebenarnya dengan hybrid work-life ini, kita bisa lebih dekat dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, bapak ibu untuk yang belum menikah. Itu sangat menolong dan nanti ke depannya akan kita pertahankan sepertinya itu. Kalau dulu memang berat sekali dan untung banget buat orang yang masih punya orang tua, misalnya kita sudah punya anak. Dulu saya tuh gini Mbak, dititipkan ke ibu saya. Jadi anak-anak tuh tenang. Dan saya lihat betapa sangat challenging-nya keluarga muda yang mungkin tinggalnya nggak di Jakarta gitu ya, tapi kerja di Jakarta atau dimanapun yang orang tuanya pisah. Itu sangat challenging. Akhirnya mereka harus pilihan itu jadinya antara karir untuk perempuan ya, antara karir dengan keluarga. Mohon saja pemahaman, understanding dari pasangan kita masing-masing untuk bisa saling mengisi, berkuat, jalin dengan keluarga, saudara, segala macam, sehingga kita bisa maju. Kalau nggak bakalan bisa. Gitu mungkin. Mbak Mita, mudah-mudahan bisa menjawab juga tadi pertanyaan untuk fresh graduate masuk BI dan tetap eksis. Jadi mau nggak mau supporting system di sekitar kita ya Mbak Nurul, yang memang harus kita miliki. Apakah itu suami, lalu orang tua, terutama ibu, karena mau nggak mau pasti pada saat kita berkarir ya anak-anak pasti akan lebih tenang dengan ibu. Tapi pada saat ibu rasanya sudah nggak ada atau jauh tinggalnya, mau nggak mau ya mbak atau asisten di rumah ini ya yang harus kita benar-benar train gitu untuk bisa menjaga anak-anak di rumah. Nah, Mbak Nurul nih, saya juga sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari dulu sebenarnya dengan Mbak Nurul nih ya. Kalau saya lihat kan Mbak Nurul kuliah di 2 tempat, tapi tetap fresh, kayak tetap bugar gitu ya. Itu ada ini enggak? Ada tips atau strategi trik-trik khususnya? Terima kasih Mbak Rita. Sebenarnya kalau itu sih saya orang yang sangat suka makan enak ya. Alhamdulillah. Cuman memang keluarga dari dulu ibu saya itu, saya melihat ke ibu saya olahraga. Karena pekerjaan itu sangat berat sekali. Sehingga ibu saya itu dia olahraga dari mulai, mungkin teman-teman tahu merpati putih. Ikut. Itu keseharian, jangan ada hari tanpa olahraga. Tentunya itu tidak mudah, apalagi anak zaman sekarang itu ya. Ini saya lihat anak saya soal yang juga masih kuliah, Bu. Mungkin teman-teman yang lain lebih. Itu kadang-kadang menjadi hal kedua. Mereka lebih senang Netflix gitu ya. Mungkin saking suntuk udah sekolah atau nggak pada ini sekarang sibuknya tuh ke organisasi. Kalau anak saya itu organisasinya sangat banyak sehingga dia tidak pernah olahraga dan itu sangat melelahkan. Mohon bisa diusahakan ada waktu khusus untuk kita olahraga, mungkin setengah jam sehari gitu. Dan juga tentunya kesehatan mental. Sekarang tuh mental wellness juga makin menjadi topik ya. Kalau di negara maju sudah sangat penting banget, namun di negara kita biasanya orang masih kesehatan fisik. Padahal kalau kita kembali lagi hanya fisik saja, tapi mental wellness-nya tidak
jaga, itu niscaya kita juga pelan-pelan akan juga drop gitu. Jadi carilah bagaimana menyeimbangkan, menyenangkan dari spiritual atau mungkin hobi, itu diseimbangkan. Itu akan membuat teman-teman makin cerdas lagi, insya Allah ya, akan lebih mudah lagi melihat, dan setiap ada persoalan gitu tuh kayaknya ini is just a bad day, bukan a bad life, cuman ini doang, saya pasti bisa lewatin. Jadi jangan sampai drop gitu. Saya sedih juga kalau dengar, saya kan juga ikut di alumni ya gitu ya, yang beasiswa, dan kadang-kadang tuh mendengarkan kasus-kasus yang sangat sedih gitu apabila kita sendirian. Maksudnya apabila kita ada persoalan tidak bisa bercerita kepada siapa-siapa. Jadi tolong carilah support system teman-teman, entah teman, anak, mungkin kalau yang dari luar kota tuh bisa punya sahabat-sahabat gitu ya, atau orang tua atau dimanapun yang sehingga kita akan tetap survive bagaimanapun kondisinya. Demikian. Ada Ibu Nu. Halo Bu Nu. Terima kasih sudah hadir. Telat nih, maafin ya. It's okay. Nggak apa-apa. Demikian Mbak Rita. Iya, terima kasih Mbak Nurul. Ini ada satu pertanyaan nih, Bu, titipan. Kalau di BI itu terima magang nggak ya untuk mahasiswa? Karena sebagian besar ini kan peserta pagi ini mahasiswa. Ada terima magang nggak, Bu, Mbak Nurul ya? Makasih Mbak Rita. Tentu saja kita terima magang. Dari dulu sekali kita sudah terima magang dan welcome ya. Memang di saat pandemi ini kita agak membatasi karena tidak dapat bertemu juga anyway. Cuman kesini-sininya kita mungkin sudah bisa membuka kembali, dan juga magangnya bisa juga hybrid sebenarnya. Jadi welcome, anak hukum juga banyak yang magang di Bank Indonesia, anak ekonomi, anak IT, macam-macam juga ada. Jadi kita welcome, nanti bisa ada di website kita information-nya. Demikian Mbak Rita. Ini ada untuk Mas Panitia, ada yang ingin bertanya langsung, tapi tidak bisa unmute, bisa dibantu Mas? Okay. Dari Raden Gitawati Purwana. Ya, terima kasih Ibu izin bertanya. Hai. Saya Raden Gitawati Purwana dari UI, ingin bertanya, sebetulnya jika kerja di BI itu kemampuan utama yang penting untuk dikembangkan dan diperlukan untuk kerja di BI itu apa? Kemudian sebetulnya tugas Ibu gitu sebagai Direktur Departemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia itu bagaimana gitu Bu kerjanya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Panggilannya Raden atau Gita ya? Gita ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kerja di BI kemampuan utamanya ya sebetulnya, Gita. Oke. Makasih Gita. Kita dengan bekal udah teman-teman mahasiswa itu sebenarnya udah punya bekal semuanya ya, asal tadi itu ada kemampuan sedikit bukan sedikit lah ya, tetap bisa kuantitatif sehingga logic academic thinking-nya itu tetap ada, namun juga kemampuan untuk membaca suatu persoalan dan mesintesakan informasi-informasi menjadi rekomendasi gitu. Jadi misalnya ada suatu permasalahan yang pasti tiap hari ada masalah, nggak ada gitu kerja rutin kecuali bagian administrasi. Kan biasa sekali kita punya kerjaan pembagian fungsi ya kalau di suatu organisasi seperti Bank Indonesia tuh ada bagian kebijakannya, mau strateginya seperti apa sih, mikir-mikir. Nah itu mesti orang yang punya kemampuan untuk punya visi, cita-cita mau kayak gini di 2025. Jadi jangan pernah berpikir hanya 2021, 2022. Tapi kira-kira kita mau kayak apa sih 2025. Nah menuju ke sana kita harus ngapain, itu bagian mikir-mikirnya. Yang keduanya tentu untuk mengimplementasikannya dengan disiplin dan menjaga governance-nya itu. Nah, arah hukum itu diperlukan sekali di sana. Karena jangan sampai cara-cara kita untuk mencapai suatu tujuan ternyata tidak sesuai dengan hukum, tidak govern, dan lagi kalau untuk lembaga publik tidak efisien. Nah, itu kan banyak tuh. Lalu juga persinggungannya dengan banyak sekali undang-undang, karena di Republik kita ini terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih gitu ya. Nah, itu kemampuan anak hukum berada di sana.
Dan komunikasi yang baik tentunya sangat penting sekali, karena kalau cuma bisa pinter sendiri itu susah ngejual ide. Nah, anak hukum juga kuat di sana, komunikasinya dengan baik dan persuasif. Nah, satu hal yang mungkin menjadi masukan saya buat teman-teman di hukum, sebagian anak hukum itu punya tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi, Mbak Rita, Mbak Nur. Kadang-kadang tuh sepertinya itu yang harus kita berantas gitu ya. Karena kalau enggak anak hukum takut nanti begini, nanti begitu, risikonya ini itu. Nah, itu yang perlu kita tekan. Jangan ngerem melulu gitu. Jadinya kita juga harus kadang-kadang berani ngegas, karena bisa kita lihat mungkin orang-orang hukum yang sukses, apalagi kalau di area bukan corporate atau publik ya gitu ya, pidana atau itu tuh yang nekat-nekat begitulah yang biasanya akan bisa maju gitu. Kalaupun tapi kejiwaan kita lebih aman ya mungkin corporate lebih cocok buat kita yang lebih menjaga tata ini. Mungkin itu. Satu lagi pertanyaan tadi tugas tentang sebagai direktur SDM ya. Jadi sebelum ini saya di strategic planning-nya, lalu saya masuk di HR. Di HR ini kita belajar untuk memenuhi kebutuhan dari Bank Indonesia untuk bisa ke depan orangnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, kita cari, kita rekrut. Makanya tadi itu teman-teman silakan mendaftar. Kita akan kembangkan kemampuan mereka, kita sekolahin ke luar negeri, kita ikutin sertifikasi ini dan itu, dilatih. Lalu kita juga akan bekerja sama dengan berbagai KL untuk bisa membangun suatu HR community ya, untuk memajukan, nih Mbak Urita nih jagonya nih, untuk memajukan ilmu ke HR-an kita ke depan. Jadi end to end-nya seperti itu, dari mulai kita rencanain mau rekrut berapa orang, dari mana, apakah dari dalam, dari luar, lalu kita makin kita pinterin lagi, lalu kita kerjasama. Kolaborasi itu niscaya akan menjadi kunci ya untuk kita ke depannya di era-era begini. Demikian, mungkin mudah-mudahan menjawab. Silakan. Mudah-mudahan menjawabnya Mbak Gita ya. Mbak Nurul, ini sebenarnya pertanyaan dari peserta juga masih banyak, dan juga dari saya sebenarnya juga masih banyak ada yang ingin ditanyakan. Tapi karena keterbatasan waktu ini, Bu Nurul, Mbak Nurul, ini mohon maaf, rasanya waktu kita sangat-sangat terbatas. Dan panitia juga sudah mencolek dari tadi. Mungkin sebelum Bu Nurul memberikan kata penutup atau closing, izin kita foto bersama dulu. Foto berarti kepada teman-teman. Thank you, makasih. Wah, seneng banget deh ngeliat wajah-wajah ini dari tadi. Kita ngeliatnya ya. Iya. Halo teman-teman. Ini anak hukum semua ya? Mix Mbak Nurul. Benar. Raffi, ada Raffi, Noval. Oh iya, Abi. Ada Febriandi, saya di layar saya, dan seterusnya. Yang lain-lain kalau boleh ini mau juga dong di open cam. Hana, halo Hana. Nah itu nanti ke depan ya, di dunia pekerjaan itu jangan khawatir, kita memang sukanya off cam. Karena bisa sambil ngapa-ngapain kan, bisa berdiri, bisa ke sana. Itu luar biasa ini kemampuan dari digital ini. Cuman memang kalau untuk small meeting kita terpaksa ya harus on cam. Karena kadang-kadang kita pengen tahu juga mimik dan segala macam, ini belajar deh nanti. Gimana cara mimik-mimik itu di ini sangat menarik. Halo Mbak Adlia. Siapa lagi nih? Oke, apakah sudah cukup? Mas Hafiz, boleh minta tolong Mas Hafiz untuk ambil take beberapa picture? Nah, Ibu saya bantu ya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anis. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih semua. Any question? Ada masukan gitu, kalau IG juga boleh kalau ketemu IG-nya. Silakan. Baik, terima kasih banyak ini Mbak Nurul atas meet and greet-nya. Banyak sekali
tips dan trik yang didapatkan dari perjalanan Mbak Nurul sampai dengan karirnya saat ini, terutama pada saat masa kuliah dulu. Semoga bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua. Yang baik harus diambil, tapi yang buruk dibuang jauh-jauh. Demikian, saya Rita Nawangsari sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Putri Nurul. Ada juga di sini rekan saya, Mbak Nu ini juga hadir, juga